Oke, assalamualaikum brother. Kali ini kita berbeda konten karena kita juga harus mengikuti perkembangan media sosial. Kali ini kita membahas tentang logo halal yang sedang panas-panasnya, brother. Para sahabat penembak jitu atau hunter hunting, semua penembak belibis. Saya kali ini akan mengulas atau mengedukasi sebuah artikel yang saya pelajari dari Bapak kaligrafi kita yang sudah fenomenal di dunia kaligrafi, yakni Dr. Andes Haji Kiai Didin Sirajuddin. Ialah bapak kaligrafi kita. Oke brother, logo baru yang dirilis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kemenak ini jadi bahan perbincangan dan gunjingan yang sangat ramai dan panas, terutama terkait jenis hotnya, susunan, desain, warna, sampai bacaannya. Kaligrafi logo baru yang menggunakan hot kufi ini jelas-jelas terbaca halal, tapi lam alifnya bisa bias dan multitafsir. Maka alifnya lebih baik disambungkan ke telapak kakinya atau dibikin lam alif tunggal berlubang seperti lam alif naski, atau yang kita biasa dibaca Al-Quran itu namanya hot naski. Ini cara paling aman selain untuk mengembalikannya kepada usul al-syakl alfabet kufi itu sendiri. Goresan menjulur pucuk huruf H tidak salah karena mengikuti tradisi kufi murabba. Murabba itu artinya persegi 4. Untuk menyesuaikan diri dengan spasinya. Tidak berbeda dengan pucuk melengkung H untuk mewakili kufi muwarrok atau tipe daun. Tapi kalau dipangkas separuhnya akan tambah jelas, persis lam. Akhir yang apabila wilayah keluk pancingnya dipotong separuh, juga akan menambah kejelasan. Dengan begitu, pemenggalan di sayap kiri dan sayap kanan akan berjajar simetris. Adapun goresan merebah ke kanan di kepala dan lokasi tarwis lam hanyalah imtidad alias pemanjangan bodi huruf untuk menyesuaikan dengan format ruang atau bidang yang sudah dirancang dan tidak mengkhawatirkan menukar atau menyulap huruf lam menjadi kaf. Kenapa? Sebab goresan merebah tersebut sudah jadi hak milik kaf saifi hu atau hunusan pedang pada khot sulus, naski, farisi, rik'ah dan bukan kufi. Lagian huruf kaf kufi awal, tengah, dan akhir sama bentuknya dan tidak menghunuskan pedang seperti di wilayah kepala keempat gaya khot tersebut. Maka logo baru ini tidak akan terbaca halak dengan hak besar, yang berarti kebinasaan seperti diduga-duga karena huruf awalnya dengan hak kecil dan huruf akhirnya dengan lam bukan kaf, jadilah halal. Logo baru halal tidak bisa dibaca haram kecuali dengan memodifikasi lam alif dan lamnya. Seandainya juluran lam pada lamnya dipenggal menjadi tersisa kira-kira sepertiganya sehingga berubah menjadi ro, dan goresan putus lam akhir disambungkan sehingga berubah menjadi mim, barulah jadi haram. Tapi bila tetap menjulang sampai batas langit-langit huruf, statusnya tetap lam. Memang ada satu goresan, misalnya pada khot diwarni yang memungkinkan punya dua bacaan, tentu dengan alasan. Satu, goresan bisa dibaca bisa kalau bertemu al-masir, dan dibaca yasin apabila nyambung ke wal Qur'anil Hakim. Tapi dalam kasus halal haram ini tamsil tersebut tidak berlaku. Menstempel kaligrafi logo dengan label khot syakara PDW kurang memenuhi syarat karena tidak ditulis ngasal-ngasalan yang menghasilkan goresan cakar ayam, tetapi dibuat dengan rancang desain matematis full perhitungan, mempertimbangkan cita rasa seni yang tinggi dan berasakan filosofi dan pemikiran mendalam. Tiga kriterium ini termaktub dalam tiga mabadi asasiya kaligrafi, yaitu al-khatu
ilmu. Kaligrafi adalah ilmu. Yang kedua, al-khattu funun. Kaligrafi adalah seni. Yang ketiga, al-khattu filsafah. Yang artinya kaligrafi adalah filsafat. Kenapa berubah ke kufi dan tidak mempertahankan gaya naski seperti logo yang dulu dan logo halal punya negara-negara lain yang hampir seluruhnya menggunakan hot naski? Ini hanya soal pilihan berdasarkan tujuannya. Naski tujuannya fungsional supaya mudah dibaca. Kufi dan non-naski lain tujuannya estetis supaya kemahiran membaca tadi ditambah dengan cita rasa seni, pemahaman estetika, dan mau tolabul ilmi kaligrafi lagi. Meskipun bersifat estetis atau seni, kufi logo ini tidaklah rumit sehingga mudah-mudahan saja masih bisa memenuhi harapan diciptakannya sebuah logo yaitu simple atau sederhana, tak rumit, gampang diingat alias memorable, pas dan cocok dengan yang diawali appropriate. Ukuran bisa dibaca meskipun dikecilkan, reusable, dan timeless alias awet, berlaku sampai hari kiamat. Seperti memilih jenis dan gaya hot, warna, huruf juga soal pilihan. Tidak bisa memfatwakan karena logo lama atau yang baru yang lebih bagus. Yang penting sensasional dan filosofis. Color is sensation, kata William F. Powell. Warna logo telah dijelaskan pula dan dibumbui tafsirannya kepada publik. Di bawahnya juga diterangkan huruf Latin halal yang cukup menjelaskan, menarik. Al-Quran pun menyinggung keanekaragaman warna-warna primer. Mukhtalifun alwanuhu, mukhtalifun alwanuha. Dengan watak, fungsi, dan filosofinya. Jadi kaligrafi akan tampil manis dengan warna apapun. Yang penting dicelup oleh setidaknya 4 aspek alam, budaya, psikologi, dan globalisasi. Warna alam, dasar warna diambil dari warna alam, misalnya biru langit, biru muda, hijau daun, coklat tanah. Warna budaya pilihannya berdasarkan pada tradisi atau budaya, misalnya dari warna baju adat dan hasil bumi. Warna yang terpengaruh budidaya ini antara lain kuning, orange, merah, marun, dan ungu. Warna psikologi, warna yang mengekspresikan emosi dan gaya hidup. Warna-warnanya antara lain merah muda, hijau apel. Warna globalisasi, kelompok warna yang berunsur teknologi antara lain abu-abu muda, biru muda, dan orange muda. Huruf kufi merupakan kaligrafi Arab tertua dan sumber seluruh kaligrafi Arab. Tulisan produk kota Kufah ini berasal dari khat kuno jazm yang terpecah dari khat musnad. Ciri asalnya kaku kering atau jamid, dry writing, yang juga jadi simbol filosofinya bahwa masyarakat Arab dulu hidup kaku, kasar, dan jahiliyah. Tapi kehadiran Al-Quran merubah semuanya. Teks Al-Quran sendiri awalnya disalin oleh khat kufi mushaf sehingga kufi menjadi tulisan raja-raja satu-satunya yang digunakan untuk menyalin Al-Quran. Kufi langsung berubah dan berkembang dari semua berciri-ciri mabsut wa mustaqim, kejur dan lurus, berubah jadi qabilun lit ta'addil atau menerima modifikasi, dan qabilun lit takayyif, gampang beradaptasi. Ini kabar baik bagi para seniman, seperti dikomentari Ma'ruf Zuraik. Summa asbahal khattu al-kawfi funaqa iman bizatih yatakhassas bi kitabati ba'dul khattatin al-funanina. Yang artinya kemudian khat kufi berubah menjadi seni yang berdiri sendiri sebagai instrumen ekspresi para seniman kaligrafi. Dari kaku menjadi luar biasa, lentur plastis, khat kufi bisa dibentuk apa saja, dari pola arsitektural menggunakan sampai format lancip, bulan, sabit, kubah, lingkaran, oval, persegi, square, diagonal, triangular, four triangles, hexagonal, octagonal, dan lain-lain sebagainya. Sehingga sangat mudah membentuk gunungan dengan motif sarjan baju khas Jawa untuk pria.
atau lurik gunungan pada wayang kulit yang berbentuk limas seperti pada logo halal. Akhirnya fungsinya tak lagi terbatas untuk menyalin Al-Quran. Kufi juga dipergunakan sebagai lambang-lambang dalam inskripsi Arab atau sebagai tulisan dekorasi dan cetakan mata uang dirham seluruhnya. Kufi hias benar-benar menjadi elemen penting dalam seni Islam. Ketika berbentuk ornamental, gaya susun tulisan tersebut akan menunjukkan keserasian yang sempurna. Yang mengagumkan bentuk-bentuk tadi bisa diterapkan untuk seluruh jenis kufi, basit, mustaftar, atau murabba. Musattar muta'assir bil rasam, musattar mutasir bil falsafah, musattar mustabik, disusul kemudian kufi yang berafiliasi ke bentuk yaitu kufi mutalasik, muwarrok, muzakhrab atau muzahar, muzayyin nafsah, mudfur atau makud atau mutarabit, mutaasir berasam. Sisanya kufi yang berafiliasi ke masa yaitu kufi Andalusi, Fatimi, Ayubi, dan Mamluki. Subhanallah, tulisan ini indah. Khot atau kaligrafi tidak saja memenuhi keperluan estetis tetapi juga keperluan fungsional. Tidak hanya fungsional tapi juga estetis, keduanya harus diperpadukan. Demikianlah kutipan Dokter Bapak Kaligrafi kita di Kampus Seniman Muslim Pesantren Kaligrafi Al-Quran LMK Sukabumi 17 Maret 2022 Masehi atau Nisfu Sya'ban 1443 Hijriah. Terima kasih.